Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Luna Ayuni dengan NIM C14012311053 dari kelompok 3 paralel 1 praktikum dasar-dasar genetika. Nah, di sini aku mau tutorial mengenai olah data seleksi kuantitatif. Oke, jadi pertama-tama itu karena aku dari kelompok 3, kita menggunakan tiga data, yaitu kelompok 3, 4, dan 5. Nah, di sini sudah ada datanya. Lalu masuk ke seleksi individu. Nah, seleksi individu sendiri itu kita mengambil dari eh, data kelompok sendiri, yaitu kelompok 3. Nah, di sini sudah aku salin mengenai bobot gramnya. Nah, setelah disalin itu, nah disalin dari sini, kita masukkan ke sini dan setelah itu kita paste dan sort lalu pilih dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita harus membuat rata-rata yaitu average. Nah, average-nya sendiri itu menggunakan rumus sama dengan average. Nanti tinggal di-select aja dari sini sampai sini dan akhirnya itu mendapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita membutuhkan data sekitar 16, tinggal disalin aja, lalu dipindahkan seperti ini. Tidak perlu diurutkan kembali karena sudah diurutkan dari awal. Nah, lalu masuk ke bagian seleksi family. Nah, di sini kita menggunakan tiga data dari kelompok 3, 4, dan 5. Nah, seperti biasa, bagian bobot gramnya itu kita salin satu persatu dan kita masukkan ke bagian sini di bagian family kayak gitu. Nah, di sini itu kita menggunakan sama seperti tadi, maaf, eh, kita urutkan lagi dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan short, lalu nanti tinggal dipilih bagian short, large, sama to small kayak gitu. Nah, selanjutnya itu jangan lupa juga kita harus membuat rata-ratanya juga sama seperti rumus sebelumnya. Kita tinggal ketik sama dengan terus average B3 dari sini sampai sini B32. Kayak berarti dihasilkan 133,44 33 kayak gitu. Sama juga seperti data di kelompok selanjutnya ini dan yang ini juga sama, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, lalu jangan lupa juga cari rata-ratanya. Rumusnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kayak gitu. Nah, di sini sudah didapatkan tiga data, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, di sini tuh kita ambil nilai yang paling besarnya. Karena di sini di kelompok 5 nilai paling besarnya, yaitu yang kita ambil untuk kita olah menggunakan data dari kelompok 5 kayak gitu. Nah, selanjutnya itu tinggal kita salin aja, masukkan ke sini. Jangan lupa juga karena sebelumnya sudah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, jadi di sini tidak perlu diurutkan lagi kayak gitu. Untuk di bagian seleksi between family. Nah, selanjutnya itu ada seleksi bagian within family. Nah, di sini itu kita kita butuh tiga data dari kelompok 3, 4, dan 5. Nah, kita ambil eh, 10 data gitu. Tinggal di copy saja, lalu dimasukkan ke sini. Begitu pula dengan data dari kelompok 4 dan kelompok 5. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke bagian bobot kelompok gitu. Nah, kalau di bagian sini itu kita menggunakan bobot kelompok masing-masing. Nah, karena aku kelompok 3, jadi kita menggunakan bobot kelompok dari kelompok 3 kayak gitu. Seperti biasa, kita salin terlebih dahulu atau copy ya di bagian data kelompoknya gitu. Nah, tuh, di sini tinggal kita copy saja seperti biasa.
lalu kita masuk ke bagian sini. Nah, cuman bedanya di sini itu kita tidak langsung mempaste, tapi kita harus menggunakan paste value kayak gitu. Nanti hasilnya bakalan seperti ini, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita harus mencari rata-rata. Rumusnya sama seperti rumus sebelumnya, menggunakan sama dengan average, terus kita select semuanya aja dari B3 sampai B32, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga harus mencari STDV-nya. Rumusnya itu dengan cara kita ketik sama dengan, terus ketik stdv, lalu seperti biasa buka kurung B3 dari sini sampai B32. Nah, nanti tinggal di enter dan hasilnya adalah sekitar 40, sekian kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari G0-nya atau eh, bagian pertama gitu, kita membutuhkan 20 gitu, 20 data. Nanti caranya itu tinggal seperti biasa, di copy aja sampai mendapatkan 20 data. Selanjutnya itu cara mempastenya itu jangan langsung di klik paste ya, tapi harus menggunakan paste value seperti itu. Nah, nanti jangan lupa juga kita mencari rata-ratanya sama seperti tadi, average eh, data dari sini sampai sini dan dihasilkan 154,91. Dan selanjutnya jangan lupa juga kita harus mencari STDV-nya. Rumusnya juga sama dengan STDV dalam buka kurung D3 titik 2 D22 seperti itu. Nah, untuk mencari G1-nya kita menggunakan rumus, kita ketik sama dengan terus norm eh, titik n inv, maaf, inv, terus buka kurung run, buka kurung terus tutup kurung, titik koma, terus cari D3-nya yang ini, tinggal diklik aja tiganya, D23, lalu jangan lupa juga kita harus eh, kunci gitu ya menggunakan dolar seperti itu. Lalu jangan lupa juga buka titik koma lalu D26 ini. D26-nya itu kita ambil dari eh STDV. Jadi yang kita pakai itu rata-ratanya dengan STDV-nya kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal di enter dan dihasilkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita drag aja sampai lebih dari 30. Itu kita bebas ya mau pakai berapa gitu. Nah, kalau di sini aku ngambilnya sekitar 50 kayak gitu. Nah, selanjutnya itu yang ini tinggal kita paste, tinggal kita copy, lalu kita paste, pastenya dengan paste value, lalu selanjutnya kita eh, urutkan dari yang terbesar gitu, sama seperti sebelumnya, tinggal buka sort, lalu eh, urutkanlah dari yang terbesar ke yang terkecil kayak gitu. Nah, untuk yang seleksi eh, GPS-nya, kita tinggal mengambil dari bagian sini ya teman-teman. Tinggal kita eh, copy aja, lalu kita kita paste di sini. Nah, selanjutnya itu kita juga sama mencari nilai rata-rata dan STDF-nya. Rumusnya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk G2, G3 sama rumusnya seperti sebelumnya. Kayak gitu bisa diulang saja. Nah, nanti dihasilkan sekitar eh, untuk nilai rata-rata dari G3 G2-nya itu adalah 204, sekian dan STDV-nya itu 12, sekian. Nah, untuk G3-nya itu rata-ratanya 219, sekian dan STDV-nya itu 9, sekian kayak gitu. Nah,
Jadi teman-teman perlu kita perhatikan bahwa eh, nilai rata-ratanya itu dari G0 ke G3 itu meningkat ya teman-teman. Namun untuk STDFV-nya itu kebalikan dari nilai rata-rata, yaitu untuk G0-nya itu nilainya besar dan semakin meningkat G-nya itu STDFV-nya semakin menurun seperti itu. Jadi dari awal 27, sekian dan berakhir di G3-nya itu sekitar 9, sekian seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian genetic gain. Nah, untuk genetic gain-nya sendiri itu kita harus menulis rata-ratanya karena kan sebelumnya sudah kita olah dan kita dapat untuk G1, G0 sampai G3-nya itu rata-ratanya ada di sini atau kalian bisa buat kembali di bobot kelompok kalian masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk GG1-nya itu kita menggunakan rumus B3 ini B3 dikurangi B2 dibagi B2 dikali 100 kayak gitu. Untuk GG2-nya juga sama B4 ini nilai B4 atau nilai dari G2 dikurangi B2 dibagi B2 dikali 100 dan untuk G3-nya pun sama B5 dikurangi B2 dibagi B2 dikali 100. Nah, untuk optimalisasinya sendiri itu kita menggunakan rumus B3 ini nilai dari rata-rata G1 dikurangi B2 atau G awal lalu dibagi B2 dan dikali 100. Dan untuk G2-nya itu jadi rata-rata dari G2 dikurangi G sebelumnya atau B4 dikurangi B3 dibagi B3 dikali 100. Dan untuk bagian G3-nya sama seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian eh, seleksinya sendiri itu kita tinggal mengcopy dari nilai ini ya teman-teman. Nah, sini tinggal kalian copy saja, lalu kalian masukkan ke sini. Nah, selanjutnya itu di bagian sini itu, ini kan sudah kita urutkan ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, lalu selanjutnya untuk bagian masuk ke bagian sini itu kita harus menggunakan rumus. Sebetulnya kalian bisa membulatkan manual, cuman karena data yang kita eh, apa yang kita pakai itu cukup banyak, jadi kita menggunakan rumus kalian ketik sama dengan terus round dalam kurung B8 ini ya teman-teman. Nilai ini terus titik koma 0,1 seperti itu. Nanti dihasilkan eh, nilai bulatannya itu 239. Nah, selanjutnya itu untuk mempermudah kalian tinggal drag saja sampai bawah, nanti tinggal kalian klik enter. Dihasilkan nilai seperti ini. Nah, untuk yang ini sama, kalian tinggal salin aja gitu. Tinggal di copy saja. Nah, untuk bagian sini sebetulnya kita mengurutkan maaf, sebetulnya dari sini tuh kita menghitung nih ada berapa sih nilainya kayak gitu. Nah, namun agar mempermudah kita juga menggunakan rumus. Kalian bisa ketik sama dengan terus count if buka kurung C8 nilai ini sampai bawah kalian copy aja. Maksudnya kalian tinggal drag saja sampai bawah seperti ini. Nah, lalu eh, titik koma kalian klik bagian sini, bagian D8 kayak gitu. Nah, selanjutnya tinggal kalian drag sampai bawah, terus kalian klik enter seperti itu. Nanti eh, didapatkanlah hasilnya seperti ini. Untuk bagian X-nya sendiri itu kalian eh, harus menggunakan rumus sama dengan terus ketik average B8
Ini B8, yang ini sampai B27 sampai sini ya. Tuh. Lalu kalian klik enter. Nah, untuk bagian bawah sini kalian tinggal salin saja. Terus yang Y, kita lihat di bagian sini nilai paling besar tuh berapa gitu. Nah, di sini kan nilai paling besar tuh adalah 3. Nah, 3 ditambah 1 gitu. Jadi hasilnya itu 4 dan di bawahnya itu 0. Nah, lalu selanjutnya untuk membuat grafiknya sendiri, kalian tinggal copy saja, tinggal di select ya seperti ini. Terus kalian masuk ke bagian eh, insert. Lalu selanjutnya kalian masuk ke bagian recommend chart. Nah, seperti itu. Nah, nanti eh, akan dapatkan hasil seperti ini. Cuman untuk mendapatkan titik yang oranye ini itu kalian tinggal klik yang ini, sorry, kalian tinggal klik bagian sini, terus klik kanan, terus select data saja. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kalian klik add, langsung oke, dan didapatkanlah hasil seperti ini. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.